Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, saudaraku Cecep Muhammad Yasin. Ya, insya Allah kali ini saya akan selalu berusaha untuk mengudara lagi, masuk mengedukasi jenengan-jenengan semua, saudaraku, para pendengar yang insya Allah masih setia bersama saya. Ini saudaraku, kali ini saya membuka awal podcast ini dengan apa yang keluhan yang disampaikan atau keinginan yang disampaikan oleh saudaraku rekan-rekan aktivis tentang kasus kekerasan yang menimpa aktivis peduli bela Palestina Kediri yang akhirnya dijadikan tersangka pengeroyokan, yaitu kejadian tanggal 13 Desember 2023 ya, di Masjid Al-Mutakun Manis Renggo Kota Kediri, di mana sesungguhnya teman-teman saya atau rekan-rekan saya, saudara-saudara saya dari Aliansi Masyarakat Kediri Peduli Palestina yang sedang menjalankan niat mulianya untuk membahas masalah keberangkatan relawan aktivis bela peduli Palestina Kediri ke mengikuti aksi di Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, ketika mereka rapat persiapan pada hari Rabu tanggal 13 Desember ya 2023, mereka diserang dengan kekerasan. Nah, sayangnya mereka adalah orang-orang biasa sehingga kejadian itu bisa diputar balikkan sedemikian rupa oleh polisi. Dan ini saya saat ini kita sedang ada kekerasan juga ya. Kekerasan itu tidak bisa kita toleransi, yaitu kekerasan yang terjadi pada relawan dari Forum Tanah Air di Hotel Kemang, Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 September 2024, di mana di situ dihadiri oleh tokoh-tokoh khususnya dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ada Prof. Devdin Samsudin, Prof. Refli Harun, ada mantan Danjen Kopassus Pak Sunarko, dan lain-lainnya. Nah, mereka salah melawan sehingga akhirnya situasinya jadi berbalik dan nyata saat ini rakyat mengecam mereka. Tapi tidak demikian, saudaraku, dengan kasus yang ada di Kediri yang menimpa relawan aktivis peduli Palestina Kediri, yaitu yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kediri Bela Palestina. Pada saat hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 mereka hendak melakukan rapat, selesai melakukan rapat dalam arti kata istirahat, dan mereka sedang hendak menjalankan sholat maghrib berjamaah, mereka diserbu oleh orang-orang yang dalam hal ini semuanya terekam cukup jelas di kamera. Namun apa yang terjadi oleh Polresta Kediri, mereka yang menjadi korban itu malah dijadikan tersangka pelaku pengeroyokan, sedangkan pelaku pengeroyokan yang terekam cukup jelas di dalam bukti rekaman video yang saya punya ya. Sesungguhnya saya ini tidak mau mengeluarkan, tapi ya apalah daya, situasinya saat ini betul-betul Polres Kediri Kota itu hendak mengkriminalisasi, hendak menzolimi, benar-benar menzolimi. Maka kali ini dengan sangat terpaksa saya buka bukti fakta video yang kami terima, di mana saudaraku bisa melihat kasus kejadian kejadian tanggal 13 Desember 2023 di Masjid Al-Mutakun. Di situ nampak jelas pelaku sesungguhnya yang menyerbu masuk ke dalam masjid. Tidak ada yang lain, adalah mereka jumlahnya banyak, tapi yang terekam di dalam kamera juga cukup banyak. Tapi dan sempat dikatakan oleh Aibda Eko Cahyono
ketua tim Reskrim Polres Kediri di awal pemeriksaan itu mengatakan bahwa cukup jelas, cukup terang, ya, maksudnya ya, bahwa mereka yang terekam dalam aksi kekerasan itu, dalam pengeroyokan itu adalah 1 Abdul Hamid, 2 Masyuri, 3 Fahri. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Tapi bahkan korbannya dalam ini adalah Ustadz Muhammad Mas'an dan alias Ustadz Andi dan Muhammad Ilhamuddin, yang nampak jelas mereka tidak melakukan pengeroyokan, tapi mereka hanya bertahan. Mereka dipukuli, hanya bertahan untuk mempertahankan diri dibalik menjadi tersangka pelaku pengeroyokan pasal 170. Ini sebuah kekejian dan harus disampaikan. Kenyataan harus disampaikan kepada warga Kediri dan sekitarnya khususnya, dan umumnya seluruh rakyat Indonesia. Dan video ini saya tujukan yang pertama adalah khusus untuk warga Kediri dan sekitarnya, kedua kepada Bapak Presiden, dan ketiga kepada DPR RI dan Komisi 3 DPR RI, juga Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Kadif Propam Mabes Polri dan Wasidik Mabes Polri, supaya mereka tahu. Juga saya khususkan untuk kepada Kapolda Jawa Timur, supaya mereka ngerti bahwa ini kejahatan, kriminalisasi ini sedang dilaksanakan, sedang dilakukan oleh Polresta Kediri atas para korban-korban pengeroyokan. Monggo silakan dilihat dan dicermati. Video memang agak saya terangkan dan agak saya pelankan. Tapi di samping video ini juga ada CCTV yang lebih jelas lagi, dan CCTV itu ada di Polresta Kediri yang kami semuanya sudah melihat semuanya. Mari ini supaya juga dilihat oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri, supaya mereka tahu fakta kejadian, sehingga kita tidak akan disuguhi, warga Kediri dan sekitarnya dan rakyat Indonesia tidak disuguhi peradilan sesat. Monggo silakan saudaraku kameramen, tayangkan bukti pengeroyokan oleh Abdul Hamid, Masyuri, Fahri dan kawan-kawannya yang begitu banyak, sedangkan jumlah kami hanya berlima atau berenam lah, paling enggak bertujuh paling enggak, di mana kejadian itu sangat-sangat brutal. Silahkan, monggo dilihat bersama-sama. Ya saudaraku, video kejadian ini saya pelankan dan gambarnya saya usahakan untuk seterangnya, ya dalam batas maksimal kemampuan saya bisa menjadikan video ini terang, karena ada peristiwa lampu dimatikan. Nah, ketika lampu dimatikan ini saya coba untuk saya terangkan sehingga saudaraku bisa mengetahui apa kejadian yang sungguhnya terjadi ketika gelap itu terjadi. Ya mulai, monggo ya ini. Nah ini Ustadz Andi ini masuk, ada keramaian. Ustadz Andi mengambil HP. Ilham juga berusaha untuk melerai karena langsung ada keributan. Juga ada Ustadz Habib Idrus, dan di depannya tahu-tahu ini Ustadz Andi HP-nya ditampel. Ini kalau di CCTV itu kelihatan sekali, yang menampel adalah Abdul Hamid. Dan ini setelah itu ini ada keributan lagi, temannya Ilhamuddin, Muhammad Ilhamuddin ini dikeroyok, ya di sini sudah dikeroyok. Bukan kita yang mau mulai ini, jelas kan? Di sini ya. Nah, di situ tadi di dalam gelap tadi ada penarikan atas rambutnya Muhammad Ilhamuddin dari belakang oleh Abdul Hamid. Nah, ini nanti akan kelihatan. Nah, langsung jatuh. Ini setelah ditarik jatuh karena ada pukulan 1, 2, 3 gitu ya, oleh Masyuri. Nah, ini Masyuri. Nah, ini Abdul Hamid dipeluk oleh Muhammad Ilhamuddin karena Ilhamuddin berusaha untuk mengelak. Ini ada pemukulan lagi di sini. Itu dilakukan oleh kelompok mereka. Nah,
Ini nanti ini berjalan terus. Setelah itu Abdul Hamid berdiri mendatangi. Apakah seperti ini mendatangi Ustadz Andi? Inikah yang dinamakan memukul atau mengeroyok Ustadz Andi? Coba, ini Ustadz Andi atau Mas An ini datangi, ya berusaha untuk dipukul. Kelihatan sekali kan, Muhammad Mas An alias Ustadz Andi ini berusaha untuk menahan saja, sudah ditarik di sedemikian rupa. Akan ada Ustadz Andi berusaha untuk menahan apa yang akan dilakukan oleh ini, salah satunya menahan supaya kakinya ketika kelihatan akan mendang. Ustadz Andi ya ini nyala lagi saudaraku, mati lagi, kelihatan lagi, iya ditendang lagi. Ustadz Andi ditendang, ya dia berusaha menangkis, akan ada itu takut ada Ustadz Andi didorong. Nah, ini didorong berusaha untuk bertahan Ustadz Andi. Ini kelihatan lagi Ustadz Andi atau Muhammad Mas An ini berusaha untuk menahan saja saudara. Ini kelihatan kan, kalau Ustadz Andi menyerang maka dia akan memukul. Lampu menyala lagi, memukul. Ini Ustadz Andi hanya berusaha memegangi, Nah ini ya, ini kelihatan sekali. Lampu nyala lagi, ya saudaraku, lampunya lagi. Di depan imaman masih ada keributan itu, masih ada banyak itu kelompok mereka yang harusnya itu oleh polisi dijadikan pelaku pengeroyokan. Banyak sekali. Kalau ini banyak sekali ya, ini masih kelihatan sekali mati, lampunya mati lagi ya saudaraku, mati lagi. Ini Muhammad Ilhamuddin. Seperti gini, apakah ini melakukan penyerangan? Santai saja ya. Ustadz Andi dibawa, dipiting atau dibawa oleh Mas Huri, seseorang yang dibawa seperti ini, dan sepertinya Ustadz Rahmat Mahmudi dan Ustadz Muhammad Arman itu mendatangi karena Ustadz Andi dibawa ke sana. Nah, ini terjadi. Ustadz Arman berusaha masuk tapi dihalang-halangi sehingga terpaksa dia mendorong orang yang menahannya. Nah, ini harusnya masuk ini. Ada orang yang mau melerai dihalang-halangi begini, harusnya dia masuk sebagai pengeroyokan ini. Ini kelihatan dipukuli berkali-kali. Bagaimana? Ini adalah Habib Idrus, bagaimana? Nah, ini yang berusaha mencegah. Ini tetap Bapak Herman Santoso ini berusaha untuk menolong Habib Idrus. Ini sepertinya Habib Idrus di sana dipukuli. Ini dipukuli berkali-kali, hanya orang dua. Banyak sekali mereka memukul ya. Ini terus dilakukan pemukulan ya. Ini bayangkan saudaraku, seperti inikah yang dinamakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Muhammad Masan dan ini. Apa enggak kebalik ini Pak Polisi? Ini kebalik dan mereka banyak sekali. Bagaimana mungkin peristiwa seperti ini saudaraku oleh Polres Krim Polres Kediri dikatakan ini. Nah, ditarik ini Pak Herman Santoso ini berusaha tapi ditarik oleh orang kacamataan yang gemuk ini, ditarik keluar. Jadi itu lagi kelihatan ini dari belakang itu adalah saudara Abdul Hamid. Sampai ini Habib Idrus itu terjatuh di situ, sudah masih dipukuli sedemikian rupa saudaraku. Dan ini ada kacamata, ini harusnya ditetapkan sangat juga. Ini yang sebelahnya, satu lagi, banyak mereka yang harusnya jadi ini oleh Reskrim Polres Kediri saudaraku. Dikatakan bahwa kejadian ini pelaku pengeroyokannya adalah Muhammad Mas An alias Ustadz Andi dan Muhammad Ilhamuddin. Kelihatan Muhammad Ilhamuddin nggak melakukan penyerangan sama sekali, dia hanya berusaha melerai. Kalau melakukan penyerangan akan memukul dia. Tapi kenyataan kan, ini kita balik kondisi karena sudah teman kita yang lagi memvideokan berusaha untuk melihat mengambil kejadian sebenarnya, dan itu kelihatan sekali. Mereka banyak sekali saudaraku, banyak bergerombol, dan ini polisi juga kewalahan. Pak Kapolres, tolong lihat peristiwa ini. Ini kegilaan yang dikerjakan oleh jenengan. Ini yang dikerjakan oleh jenengan. Itu ada Abdul Hamid, jelas itu nampak ya. Sedangkan kondisi tertekan. Itu ada polisi berusaha untuk melerai, juga polisi. Nah, itu dia dipegang lagi, diserang lagi. Habib itu diserang lagi. Itu cukup jelas kan? Hanya orang gila yang mengatakan bahwa Ustadz Andi maupun Muhammad Ilhamuddin melakukan pengeroyokan. Jelas dari sini saudaraku,
Semua video ini sudah jelas, sudah nampak jelas bukti video ini, dan bukti ini diberikan kepada polisi. Di bukti CCTV, saudaraku, sangat jelas. Ini ada polisi, dua orang polisi yang berusaha. Apakah berusaha menahan Ustadz Andi? Lihat tuh, ada Ustadz Andi, ada Habib Idrus. Mereka tidak melakukan penyerangan. Mereka tertekan, dan ini kelompok mereka semua. Ini kelompok mereka. Nah, ini mau menyerang lagi. Bayangkan, ini mau menyerang lagi. Ini mau siapa, nggak tahu nih siapa yang diserang. Inilah kenyataan. Mereka yang menyerang, mereka yang melakukan pengeroyokan, mereka yang melakukan pemukulan. Tadi sudah kelihatan sekali ya betapa masyhuri. Nah, kalau dilihat jelas dari awal kejadiannya itu cukup jelas. Yang namanya Muhammad Masan alias Ustadz Andi berusaha adanya orang-orang yang masuk membuat keributan itu memvideokan untuk jadikan sebagai bukti, mungkin ya, bukti kejadian awal. Dan berlanjut setelah itu tahu-tahu diserang oleh Abdul Hamid. Di CCTV itu sudah kelihatan. Setelah itu diserang dari belakang, kena HP-nya aja terjatuh. Setelah itu Muhammad Ilham Hamid yang sedang melerai ditarik di belakang oleh Abdul Hamid. Dan ini Abdul Hamid. Setelah itu mungkin karena situasi saat itu ya, situasi sehingga kondisi yang membuat Muhammad Ilhamuddin harus menyelamatkan diri, harus mempertahankan diri, harus ya istilahnya dia harus berusaha melindungi diri, maka dia memeluk penganiayanya yaitu saudara Abdul Hamid dan terjatuh, tapi begitu jatuh dipukul ada 3-4 kali oleh Masyuri dan dipukul oleh satu anak dan dikeroyok oleh ini. Ini kelihatan sekali lah, ini kelihatan sekali petentang-petentang ini. Abdul Hamid seperti inikah yang ya seperti inikah korban pengeroyokan? Dia sesungguhnya pelaku pengeroyokan, dan ini oleh polisi ditutup-tutupi. Ada polisi di sini. Kenapa polisi tidak diperiksa? Kenapa? Itu ada. Apakah seperti wajah seperti Ustadz Abdul Andi atau Ustadz Muhammad Mas An ini, seperti Mas An ini seperti begini nih pelaku pengeroyokan? Inilah jumlah mereka di situ hanya 4-5 orang. Bayangkan sedemikian banyak. Adalah kekonyolan kalau mereka melakukan pengeroyokan. Dan perlu diingat, mereka tidak kenal Ustadz Andi atau Muhammad Mas'an, tidak kenal Ustadz Rahmat Mahmudi juga tidak kenal, Muhammad Ilhamuddin tidak kenal, juga Habib terus tidak kenal dengan mereka. Ini gerombolan ini masuk ke masjid, membuat keributan. Ini yang membuat keributan. Inilah sayangnya yang tidak dari awal tidak disikapi oleh polisi, bahwa ada pemukulan, ada pengeroyokan, tidak disikapi dengan jujur, dengan apa adanya. Mereka sebagai penegak hukum, Kamtipmas harusnya segera menindaklanjuti, tapi tidak ditindaklanjuti. Dan nyatanya begitu besoknya Muhammad Ilhamuddin masuk rumah sakit, lantas tanggal 14-nya ya, tanggal 15 masuk 14-nya masuk rumah sakit karena muntah-muntah dan harus opname. Tanggal 15-nya, hari Jumatnya tanggal 15-nya melaporkan, malah dibalik, saudaraku. Ini adalah kenyataan. Ini adalah fakta yang tidak bisa ditutupi, dan ini Bapak Kapolri silahkan lihat fakta. Inilah korban pengeroyokan dan penganiayaan oleh Reskrim Polresta Kediri dijadikan tersangka, bukan dilindungi, tapi dijadikan tersangka pelaku pengeroyokan. Bukti ini menjawab semuanya. Saya terpaksa, sesungguhnya ini sudah saya tahan hampir mohon maaf, hampir 1 tahun, hampir 10 bulan, ya, tapi karena polisi Polresta Kediri telah zolim, telah melakukan perbuatan aniaya terhadap mereka yang harusnya dilindungi, diayomi, dan harusnya polisi Polresta Kediri menegakkan hukum, maka ini terpaksa saya buka. Saudaraku bisa melihat, ulangi lagi dari awal. Nanti ada fakta-fakta itu Ustadz Arman yang melakukan di sini kelihatan sekali siapa yang melakukan itu. Kelihatan sekali Muhammad Ilhamuddin di belakang kesakitan sepertinya.
dia merasa kesakitan, tadi yang jelas dipukuli, dan besoknya dia masuk rumah sakit. Ini adalah kejadian yang nyata, saudaraku, tidak ada rekayasa. Ini nyata, saya pelankan semuanya sehingga semua, khususnya warga kota Kediri, tahu siapa yang salah, siapa yang melakukan pengeroyokan, siapa yang melakukan pemukulan, dan siapa yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka. Ini kelihatan ini adalah salah satu dari mereka, itu baju putih berpeci. Nah, itu kelihatan dia melakukan seperti melawan apa yang dikatakan oleh Pak Polisi ini ya. Saya nggak tahu siapa polisi. Sementara dari di situ ada Muhammad Ilhamuddin, ada Ustadz Andi, ada Ustadz Arman, Ustadz Rahmat Mahmudi, juga ada Habib Idrus, mungkin hanya diam aja. 4 sampai 5 orang dengan melawan sebegitu banyak. Lantas dikatakannya oleh Polresta Kediri dengan kekonyolannya mengatakan bahwa mereka melakukan pengeroyokan dan pemukulan. Dan mohon maaf, di Wasidik mereka mengatakan seolah-olah itu perbuatan awalnya dilakukan dimulai dari Ustadz Andi. Ini adalah kebohongan, lihat ya, melakukan kekerasan lagi, ya, itu baju putih, peci hitam, berusaha melakukan lagi penyerangan, kan? Itu sudah penyerangan. Itu penyerangan, saudaraku, itu penyerangan. Mereka yang melakukan. Ini ada intimidasi. Ini kelihatan sekali ada intimidasi. Inilah mereka, gerombolan mereka. Pak Kapolresta Kediri, lihat. Pak AKBP Bramastio Priaji, lihat dengan mata kepala kamu, jangan membutakan matamu, jangan menulikan telingamu, lihat kerjanya anggotamu. Ini fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Ini setelah itu ya mereka seperti teraniaya, saudaraku, dan sekarang dijadikan zolimnya Polresta Kediri, mereka malah dijadikan teman-teman saya, ini dalam hal ini teman-teman saya malah dijadikan tersangka pelaku perangai. Sungguh, demi Allah, saya berani bermubahalah, Cecep Muhammad Yasin berani bermubahalah kepada siapapun, kepada Kapolresta Kediri Bramastio Priaji, maupun Kasat Reskrim Fatur, saudara Fatur, maupun saudara Eko, maupun Kanit. Ayo kita mubahalah. Ini bukti yang tidak bisa kalian bantah, bahwa nyata dari awal CCTV dikonfrontir dengan CCTV, saudara Aibda Eko Cahyono mengatakan dengan cukup jelas bahwa ini adalah benar terjadi pengeroyokan, dan terekam cukup jelas di dalam CCTV dan di dalam video yang kami serahkan ke polisi, yang diserahkan oleh Muhammad Ilhamuddin sebagai bukti laporannya, bahwa oleh Aibda Eko Cahyono dikatakan ada 3 pelaku yang cukup jelas terekam dalam TV, yaitu namanya adalah disebutkan oleh Aibda Eko Cahyono, yaitu Saudara Abdul Hamid, Saudara Masuri, dan Saudara Fahri, yang janjinya saat itu disampaikan akan segera diamankan untuk pengembangan pelaku-pelaku yang lainnya. Tapi kenyataannya lain, saudaraku. Berbicara hari, berbicara minggu, berbicara bulan, ternyata yang dijadikan tersangka pelaku pengeroyokan adalah teman kami, rekan kami, aktivis Peduli Palestina dari Aliansi Masyarakat Kediri Raya Peduli Palestina, saudara kita Ustadz Muhammad Masan alias Ustadz Andi, dan saudara Muhammad Ilhamuddin dari Nganjuk, ya, yang datang ke ini ikut serta di sini, dijadikan tersangka. Ini ada kezaliman dan keculasan. Ini adalah obstruction of justice. Sama jadinya dengan peristiwa Sambo. Polisi Reskrim Polresta Kediri berusaha untuk mengaburkan, dan ini hanya bisa dilakukan penindakan kepada mereka oleh Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Kadif Propam, dan Bapak Wasidik. Ini saya sampaikan semuanya ini kepada Bapak Presiden,
kepada Ketua DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kabar Eskrim, kepada Bapak Irwasum Polri, kepada Bapak Kadif Propam, dan kepada Bapak Wasidik Mabes Polri untuk menindaklanjuti. Itu yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan ini merupakan bagian dari fakta yang harus saya ungkap. Itu saja dari saya, inilah kejadiannya. Monggo dinilai sendiri. Kerja polisi, Reskrim atau Polresta Kediri atau kerja Polresta Kediri, bahaya. Kali ini yang menjadi korban adalah teman-teman kami. Tidak tertutup kemungkinan warga Kediri akan dibuat oleh mainan atau akan dibuat lelucon, yaitu lelucon seperti yang sebelumnya korban menjadi tersangka. Ini fakta yang terjadi. Itu dari saya, saudaraku. Monggo silahkan nilai sendiri. Itu adalah fakta, saudaraku. Ini. Apa yang saya sajikan, insya Allah tidak kami edit. Fakta kejadian bahwa saudaraku sudah melihat, warga Kota Kediri dan sekitarnya juga rakyat Indonesia sudah melihat fakta kejadian hari Rabu tanggal 13 Desember 2023. Siapa sesungguhnya yang menjadi pelaku pengeroyokan dan siapa yang menjadi korban. Cukup jelas di situ, pelaku pengeroyokannya adalah Abdul Hamid, Masyuri, Fahri, dan kawan-kawan, dan banyak yang seharusnya tidak hanya 3 orang, tapi ada 10 atau 7 sampai 10 orang yang melakukannya. Itu harusnya dilakukan permintaan tanggung jawab, tapi polisi polisi Polresta Kediri Kota malah membalikkan kenyataan. Dan sekarang ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Kadif Propam Mabes Polri, juga Bapak Wasidik Mabes Polri, Bapak Kepala Biro Wasidik Mabes Polri, untuk menindaklanjuti ini. Juga Bapak Kapolda, jangan hanya diam saja, Pak. Ini sedang ada kejahatan yang dilakukan oleh Polresta Kediri. Monggo diungkap bareng-bareng fakta ini. Itu besar harapan saya sebagai asli wong Kediri, asli anak Kediri. Nama saya memang Cecep Muhammad Yasin karena bapak saya dari Sunda, tapi ibu saya, kakek saya, nenek saya semuanya dari ibu asli orang Kediri, dan saya dilahirkan oleh di Kediri di waktu itu namanya desa, sekarang Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ya. Ini saya sampaikan supaya menjadi perhatian. Jangan pertontonkan kezoliman, jangan pertontonkan ke pemutarbalikan fakta. Jangan jadikan Kediri sebagai ajang ketidakadilan, ajang rekayasa hukum. Sungguh kasus ini sama dengan kasus Verdi Sambo ketika melakukan eksekusi atas Brigadir Joshua, diputarbalikkan. Alhamdulillah tidak ada korban, tapi tetap hukum harus ditegakkan, yang salah harus dinyatakan salah, yang benar harus dinyatakan benar. Jangan jadikan Indonesia sebagai daerah kekerasan, sebagai negara yang penuh kekerasan. Kekerasan terhadap kelompok yang menjadi sasaran aksi, siapapun pelaku kekerasan itu harus dilakukan penindakan. Tidak boleh tidak, ini bagian daripada penegakan hukum. Nah, dari fakta video bukti ini semuanya nanti akan saya hadirkan berlanjut, akan saya tampilkan keterangan-keterangan saksi korban, saksi fakta dan sebagainya, akan saya sampaikan melalui video ini. Monggo saudara-saudara keluarga Kediri dan sekitarnya dengan rakyat Indonesia, silahkan lihat. Ini adalah fakta. Pak Kapolri, sekali lagi Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, silahkan lihat. Inilah kerja daripada kepolisian Resort Kota Kediri. Sangat-sangat menjijikkan dan memalukan.
Dari saya Cecep Muhammad Yasin, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini semua saya lakukan karena saya cinta pada polisi, saya cinta pada kejaksaan, saya cinta pada penegakan hukum yang bermartabat. Saya melawan segala bentuk kezoliman yang dilakukan oleh siapapun, khususnya oleh aparat penegak hukum, oknum penegak hukum. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Free Palestina, Free Palestina, Free Palestina.